Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Lingsir Wengi yang ditulis oleh Lakon Story. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja simak ceritanya. Sontak saat itu aku langsung terkejut dan gemetar setengah mati. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung kembali ke tempat istirahatku. Loh, kok balik lagi, Wan? Lu takut ya? Iya kan ada pocong di belakang. Aduh, ayo Wan pergi dari sini. Aku takut, Wan. Keluar Wahyu. Iya, tapi sudah pergi. Ya namanya juga rumah kosong, ya pasti ada penunggunya. Tapi mereka sudah pergi karena mereka tahu rumah ini sekarang sudah kita tempati. Jadi tidak kosong lagi, tuturku menenangkan. Ya sudah kalau gitu, tapi aku masih kebelet nih Wan. Tadi belum sempat buang air kecil. Ini aku mau ke belakang lagi, aku sudah gak berani. Jauh Wahyu. Ya sudah buang air kecil di botol aja yuk. Gitu aja aku repot, usul Agus. Akhirnya karena Wahyu sangat ketakutan dan tidak berani kemana-mana, Wahyu pun menyetujui usul Agus dan dia pun buang air kecil di dalam botol air mineral. Saat itu aku hanya terdiam melihat tingkah Wahyu sambil terus memikirkan sosok wanita yang kulihat tadi. Ini kalau memang benar rumah ini berhantu, besok aku akan menemui Pak Budi dan membicarakan hal ini. Kurasa aku tidak berani melanjutkan pekerjaan ini, ucapku dalam hati. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kami bertiga pun kembali tidur. Dan tidak lama kemudian, aku tiba-tiba merasakan ada beberapa orang yang sedang mengawasiku dari luar rumah. Hal itu terlihat dari bayangan seperti bayangan laki-laki yang sedang mengintip dari luar rumah melalui jendela. Saat itu aku coba tetap diam dan tidak menghiraukan dan kembali memejamkan mata. Dan setelah beberapa lama kemudian, aku tiba-tiba sangat terkejut karena Agus membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dia mengaku melihat banyak orang di luar rumah yang sedang mengawasinya. Saat itu aku hanya diam dan tersenyum karena aku rasa tadi aku juga melihatnya. Hei, bangun. Aduh, tadi ada orang di luar jendela sedang ngeliatin kita. Mereka ada 5 orang mondar-mandir di luar rumah. Aduh, aku besok mau pulang Dewan. Gak mampu aku di sini, ucap Agus dengan tubuh yang sudah gemetar karena ketakutan. Ini semua gara-gara kamu sih Gus. Kemarin pakai acara dengerin lagu gituan segala. Lihat itu sekarang, mereka datang beneran, ucap Wahyu. Walah, itu semua nggak ngaruh yuk. Itu lagu nggak bisa buat manggil setan, jawab Agus membela diri. Nah ini buktinya. Kita semua tadi lihat setan, protes Wahyu. Sudah diam. Menurutku sih emang gak ada hubungannya lagu Lingsir Wengi dengan setan. Tapi karena niat kita kemarin memang memanggil, tapi mereka merasa ditantang. Akhirnya mereka menambahkan diri. Dan yang paling penting, rumah ini memang sepertinya berhantu. Kalau tidak berhantu, mungkin kita aman-aman saja. Meskipun kita mendengarkan lagu tersebut berkali-kali. Aku juga pernah kok dengerin lagu itu dan tidak terjadi apa-apa. Kayaknya rumah ini deh yang salah. Tadi kita juga nemuin kaca yang sudah tua, banyak sekali bekas sesajen kan. Di sini sepertinya pernah dibuat tempat pemujaan. Persisnya di kamar ujung. Aku tadi sebenarnya juga melihat sesuatu, tapi aku nggak bilang kalian. Sudahlah, besok kita bilang Pak Budi. Kalau Pak Budi bisa menjamin keamanan kita lanjut. Kalau Pak Budi nggak bisa berbuat apa-apa, besok kita pulang. Karena aku yakin Pak Budi mengetahui semuanya. Kan dia pemilik rumah ini. Nah, itu baru bener. Lagian aku nggak mau mati konyol di sini. Aku mau kerja bos, cari rezeki bukan cari mati. Coba Gus, makanya lain kali jangan aneh-aneh Gus. Apalagi kita belum tahu asal-usul tempatnya. Meskipun kita anggap mainan, kalau penunggunya dengar dan mereka tidak terima, kan urusannya bisa kacau, tutur Wahyu. Dan akhirnya kami pun melanjutkan tidur kami.
Dan setelah beberapa lama kemudian, semuanya berubah menjadi benar-benar menyeramkan. Di tengah-tengah kami mulai memejamkan mata, tiba-tiba dari arah kamar di rumah ini terdengar bunyi benda jatuh yang sangat keras sekali. Kubrak! Hal itu tentu saja sontak membuat kami bertiga terkejut dan saling berpegangan tangan. Suara apa itu, Gus? Ucap Wahyu. Itu dari arah kamar, yuk. Ayo kita lihat. Karena penasaran, akhirnya kami bertiga menyalakan lampu dan memberanikan diri untuk melihat ke dalam kamar. Dan setelah sampai kamar, kami pun lega karena kami tidak melihat apapun. Tapi anehnya, saat itu aku tidak menemukan benda jatuh karena memang barang di kamar ini sudah kukeluarkan semua dan hanya menyisakan cermin tua yang masih menempel di dinding. Gak ada barang apapun di sini, Gus. Terus tadi suara apaan ya? Cermin ini juga gak jatuh, ucap Wahyu. Sudahlah, mungkin suara tikus di plafon. Ayo tidur lagi, udah ngantuk aku, aja Agus. Saat itu aku pertama kali melihat keanehan di kamar ini, yaitu cermin. Cermin di kamar ini tiba-tiba dalam kondisi bersih dan sudah pecah. Padahal masih teringat jelas di kepalaku bahwa siang tadi cermin tersebut masih kotor dan belum pecah sama sekali. Akhirnya aku pun coba tidak menghiraukannya dan kembali beristirahat. Dan sekitar pukul 2 pagi, tiba-tiba aku terbangun lagi karena Agus membangunkanku sambil menutup mulutku. Dia memberi isyarat agar tetap diam dan tenang. Saat itu Agus mengajak aku dan Wahyu untuk mendengar suara yang waktu itu memang terdengar sangat jelas sekali. Waktu itu kami mendengar suara langkah kaki mondar-mandir disertai nyanyian kecil seperti seorang ibu yang sedang menggendong dan menidurkan bayinya. Suara tersebut terdengar jelas dari balik tembok tempat kami beristirahat. Dan setelah beberapa saat, akhirnya suara tersebut perlahan terdengar seperti memutari rumah ini dan masuk ke dalam rumah dari arah belakang. Bluk, 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 bluk. Hal itu terdengar jelas dari suara yang terdengar semakin keras. Suara langkah tersebut memasuki rumah dengan perlahan. Saat itu kami bertiga langsung berdekatan dan masuk ke dalam sarung kami masing-masing. Kami mulai berdoa sebisanya dengan keringat yang sudah mulai bercucuran. Dan setelah kami dengar dengan lebih teliti, suara tersebut seperti masuk ke dalam kamar pojok dan berhenti di kamar tersebut. Karena ketakutan, kami pun tidak berani memastikannya dan memilih untuk tetap berada di dalam sarung. Dan tidak lama kemudian, aku kembali mendengar suara langkah tersebut, dan kini suara tersebut terdengar tepat berasal dari arah depan tempat kami beristirahat. Dengan perasaan yang semakin ketakutan, aku coba melihatnya dari dalam sarung. Meskipun samar-samar, saat itu aku berhasil melihat sosok tersebut. Sosok tersebut tinggi besar, memakai baju putih kusam dengan rambut sepinggang. Dia mondar-mandir di depan kami sambil menggendong bayi. Saat itu perasaanku sudah tidak karuan. Keringatku semakin bercucuran dan ku percepat membaca doa, berharap sosok tersebut segera pergi. Dan selang beberapa lama, tiba-tiba kami mendengar suara nyanyian yang terdengar sangat lirih. Dan tidak lama setelah itu, kami bertiga juga kembali melihat ada sosok perempuan yang keluar dari dalam kamar dan menuju ke arah belakang rumah. Aku pun saat itu semakin gemetar sambil tetap meremas tangan Wahyu. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba lampu di rumah ini mendadak mati. Hal itu seketika membuat kami sudah tidak kuat lagi. Kami pun langsung berteriak dan lari tunggang langgang. Saat itu kami sempat kesulitan membuka pintu utama karena selain tidak adanya cahaya, tubuh kami sangat gemetaran, yang membuat kami saat itu sangat kesulitan untuk keluar dari rumah ini. Di sela-sela kami masih gemetaran, kami juga sempat mendengar suara tawa sekaligus suara tangisan bayi yang terdengar semakin jelas. Dan setelah kutoleh, ternyata sosok tersebut tiba-tiba berdiri tidak jauh dari arah kami. Sosok tersebut memandangi kami sambil tertawa kejegigikan. Masih teringat jelas di kepalaku, meskipun saat itu sangat gelap, tapi aku masih bisa melihat bahwa wajah sosok tersebut sangatlah menyeramkan. Akhirnya kami pun bisa keluar rumah dan langsung berlari menuju masjid yang berada di ujung jalan. Karena masih ketakutan, kami putuskan untuk beristirahat di masjid tersebut hingga pagi hari. Saat itu di masjid, ketika selesai jamaah sholat subuh, kami dihampiri oleh salah satu jemaah yang selesai melaksanakan sholat di masjid tersebut. "Masnya dari mana, Mas?" tanya bapak tersebut. "Kami tukang renovasi rumahnya Pak Budi, Pak. Maaf kami istirahat di sini, soalnya kami habis diteror setan di rumah itu."
ucap Agus tanpa basa-basi. Oh, jadi kalian toh yang merenovasi. Saya dengar dari warga kalau rumah Pak Budi ada yang renovasi. Rumah itu sudah beberapa kali direnovasi mas, tapi gagal terus. Kasusnya sama seperti kalian, ucap bapak-bapak tersebut. Terus gimana pak? Motor dan baju kami masih di dalam rumah itu. Kami nggak berani ngambil, imbu Wahyu. Ayo saya antar ambil sekarang mas. Setelah itu saya sarankan mending masnya rundingan lagi sama Pak Budi. Bilang aja jujur apa yang terjadi. Warga di sini semuanya tahu kalau Pak Budi dulu kesini pernah melakukan pemujaan setan mas. Bahkan konon katanya anaknya meninggal karena menjadi tumbal. Kini Pak Budi sudah sukses dan sudah pindah ke rumah yang baru. Rumah yang mas renovasi itu rumah lama yang sudah ditinggalkan dari dulu, terang bapak tersebut. Singkat cerita, pagi itu kami diantar kembali masuk ke rumah oleh bapak tersebut untuk mengambil barang-barang serta kendaraan kami. Dan sekitar pukul 8 pagi, kami bertiga menuju rumah Pak Budi dengan maksud menceritakan apa yang sudah kami alami. Setelah memasuki rumah Pak Budi, aku sangat terkejut karena saat itu aku melihat foto keluarga yang menampilkan sosok perempuan yang kurasa dia adalah sosok perempuan yang kulihat semalam. Namun karena aku anggap itu privasi Pak Budi, akhirnya aku tidak menanyakan dan memilih fokus membahas kelanjutan kontrak kerjaku. Dan setelah bernegosiasi ulang, akhirnya saat itu aku langsung mengakhiri kontrak kerjaku dan memilih untuk kembali pulang bersama rekan-rekanku. Itulah pengalamanku yang tidak mungkin aku lupakan selama aku hidup. Hingga saat ini ketika aku berkumpul dengan Agus dan Wahyu, aku pun sering mengingat kembali kejadian saat itu. Aku tak henti-hentinya mengucap syukur karena aku masih diberi keselamatan dan kehidupan hingga saat ini. Dan untuk kamu jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di channel Ruang Sunyi.